Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke, baik. Ini saya hanya ini ya, mau itu ya. Hari ini kita akan bahas topik tentang ini topik klasik sih. Itu benar-benar topik yang harusnya sudah banyak sekali dibicarakan di luar gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa pertanyaan ini terus muncul. Jadi kayak kemarin kita ada video soal yang itu ya, soal akan ada koreksi sehat pada indeks harga saham gabungan ya. Kemudian ya suddenly banyak lah yang tiba-tiba subscribe di situ ya. Nah, yang saya terima itu adalah ini kata-kata seperti ini. Ini market lagi bagus, porto saya malah minus ya. Terus ada yang sudah nyangkut berapa tahun gitu kan dan sekarang udah minus 50%. Saya nggak tahu teman-teman yang nanya ini ikut apa enggak ya. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain ini kok saya kok kayaknya nggak bakat gitu ya dalam trading ya ada yang ya intinya ya ini pertanyaan-pertanyaan klasik doang sih ya sebenarnya ya tapi baiklah kita coba bahas ini jadi saya coba membuat ini sebagai satu ini ya. Nanti kan kita upload di YouTube juga ya nah itu biar menjadi satu bahan buat teman-teman renungkan. Kenapa ini berulang terus ya dan ini bukan bukan sesuatu yang bagus gitu ya. Lu ulangin terus polanya gitu. Tapi ya ini harusnya menjadi sebuah pelajaran yang lu tidak sampai jatuh itu lagi ya, jatuh di tempat yang sama. Masa iya sudah berdarah-darah seperti itu, kemudian lu masih ngulangi pola yang sama dan lain sebagainya ya. Oke, nah hari ini kita bahas ya. Pertama kita lihat dulu, ini masalah klasiknya. Ya, masalah-masalah lu teman-teman yang nanya ini, kemudian teman-teman yang punya masalah dengan portonya apa merah pada saat market bagus atau nyangkut dan lain sebagainya. Lu lihat ya, masalahnya sama nggak? Ini hanya masalah-masalah yang berhasil saya rangkum lah ya, yang mungkin saya sendiri juga merasakan ya, atau teman-teman ya dari pertanyaan teman-teman yang teman-teman kemukakan juga seperti itu ya. Ini kalau di IG nggak tahu kelihatan, nanti mungkin teman-teman harus itu ya pindah ke YouTube untuk lihat slide-nya ya. Tapi setidaknya ini adalah masalah-masalah klasiknya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Teman-teman overconfidence tanpa sebuah pondasi yang jelas. Jadi mungkin ya kayak baru belajar dikit ya langsung trading dengan lot size yang sangat-sangat besar. Ya ada yang seperti itu nggak? Ya akhirnya ujungnya menjadi portonya merah ya, kemudian psikologinya mentalnya mungkin akhirnya terganggu ya. Kemudian habis itu kepercayaan diri terhadap trading ini juga pasti akan buyar ya. Tapi setidaknya ini yang sering kali dialami oleh banyak trader ya. Mereka baru belajar, kemudian udah merasa cukup oke gitu ya. Hajar dengan lot size yang besar. Nah, begitu dihajar dengan lot size yang besar, tidak siap dengan risikonya. Kan lu pasti ada spare-nya kan. Jadi misalnya kita entry nih, bukan berarti setiap kali kita entry langsung jalan kan sahamnya kan. Ada kalanya dia masih akan ada ya di situ dulu sideways dulu turun dulu kayak menguji stop loss kita dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang mungkin lu udah entry mungkin baru sebulan kemudian baru jalan. Ya, tapi dalamnya ya pada saat perjalanan lu ikutin harganya bisa saja dia turun 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 ya. Mungkin lu udah atur ya stop loss lu semua trading plan lu sudah lu atur ya, tetapi begitu lu lihat lah ini kok turun 5% ya. Misalnya turun 5%. Kalau 5% dari 1M kan lumayan ya. Itu sudah 50 juta ya. Jadi udah mulai ketar-ketir. Waduh, turunnya sebanyak itu ya. Bagaimana nih apa yang harus gue lakukan ya? Kadang-kadang kita langsung keluar aja. Kenapa? Karena takut dia turun terus terlalu jauh. Ya kayak gitu ya. Padahal ya memang itu masih dalam range di mana antara entry sama stop loss lu ini memang batasan resikonya kan. Ya, kalau kita bilang itu adalah batasan risiko yang memang sudah lu planning kan, lu rencanakan ya kalau sampai dia tidak langsung jalan, ya minimal ada spare-nya lah, ada spare tempat di mana mereka masih akan lakukan pengumpulan barang atau apa segala macam, ada spare-nya kan. Dan itu teman-teman udah ngitung dalam risiko apa manajemen risiko teman-teman. Nah, cuman karena dia udah terlalu pede, kemudian habis itu hajar dengan lot size yang besar. Ya, jadi akhirnya ya itu.
psikologinya terganggu, emosinya terganggu melihat stop lossnya begitu gedenya, yang tidak dia rencanakan. Ya mungkin mungkin dalam setiap transaksi risk per trade-nya yang kita bilang ya, itu paling cuma 1 juta, 5 juta gitu kan. Tetapi begitu dia udah membengkak melebihi batasan resiko yang dia sanggup untuk dia tanggung, nah, makanya akhirnya jadi psikologinya mulai terganggu. Jadi akhirnya mereka terpaksa keluar. Ya atau ya nanti nanti teman-teman lihat ya yang lanjutnya ya itu overconfidence ya overconfidence ya padahal mungkin sistemnya baru ya dia mestinya dicoba dengan lot size kecil dan lain sebagainya ya. Yang kedua yang lebih parah ini mungkin baru belajar oke lah ya mungkin dia cuman masalah di manajemen risikonya. Yang kedua adalah tidak ada sistem. Tidak ada sistem. Jadi ya udah entry berdasarkan feeling. Ya feeling gue oke lah ini saham kayaknya so good gitu ya. Udah tinggal gue hajar di dalam situ. Ya itu feeling. Ya lu mungkin belum punya dasar apa-apa ya. Pasti feelingnya ya nggak tahu lah ya bagaimana goodnya ya. Tapi mungkin kalau lu udah lama, udah memakai sistemnya berulang-ulang, mungkin lu punya satu feeling yang sudah tertata. Ya, ini kalau di dalam sistem kerja otak kita, ya mungkin karena sistem limbiknya sudah menyimpan sebuah memori yang cukup terprogram, ya maksudnya lu udah analisa, sering banget analisa frameworknya segala macam, step-stepnya semua udah jelas banget ya. Mungkin di dalam sistem limbik lu sudah tersimpan sebuah memori yang bisa membuat lu autopilot. Ya, itu mungkin ada feelingnya akan berbeda dengan orang yang baru kenal saham ya, dan lain sebagainya. Itu mereka masuk dengan feeling-feeling mereka ya akan berbeda, oke? Jadi kalau lu nggak punya sistem yang jelas, entry dengan feeling, ya ujungnya ya pasti biasanya ya masalah lah ya, oke? Nah, yang selain feeling, dia juga ikut kata orang, ya termasuk kata saya, ya. Jadi akhirnya apa? Oh, pokoknya ini saham ini bagus nih kata kata ini nih, ya kata channel ini, kata saya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dia masuk aja, begitu dia masuk, udah langsung kelimpungan. Habis itu ngapain? Habis itu mau harus ngapain dan lain sebagainya. Dia nggak tahu dia harus ngapain kan. Nah karena dia tidak tahu, maka dari itu ya akhirnya dia mencoba untuk melakukan segala cara ya berdasarkan apa yang dia tahu gitu, apa yang dia tahu gitu loh ya. Tapi dia masuk di saham ini berdasarkan kata orang. Nah lu kalau udah mulai berdasarkan kata orang, ya lu mau nggak mau harus ikutin trading plan-nya dia. Masalahnya ya. Nah, ada kalanya manajemen risiko kita nggak sama. Gue mungkin bisa memberikan spare risiko itu mungkin sampai 10%, 15% gitu kan. Dan itu masih masuk dalam risiko gue. Ya, tetapi kalau lu ikutin misalnya ya, lu ikutin 8% ya, 10%, lu tidak sanggup dalam risiko itu. Ya, karena itulah makanya akhirnya ya lu tetap akan keluar. Kenapa? Karena lu ikut kata orang gitu dan orang itu nggak kasih tahu lu lagi nanti lu harus ngapain ini itu dan lain sebagainya kan. Itu yang sering jadi masalah, oke? Apalagi kalau misalnya ya lu ikut grup, ya ikut grup. Ya kalau grupnya bertanggung jawab sih nggak apa-apa. Seringkali kan yang saya terima informasi adalah si mentornya beli apa, ya kemudian habis itu udah dibeli, baru disuruh yang lain beli. Ya, jadi harganya naik gitu kan. Nah, kemudian mentornya keluar karena masih banyak yang beli, ya. Setelah dia keluar selesai, ya baru disuruh keluar. Ya ada kan yang kayak gitu ya, kasus-kasus kayak gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya lu tergantung sama orang. Bagaimana ceritanya kalau hidup lu tergantung sama orang? Enak gak? Ya pasti nggak enak kan? Nah, karena nggak enak ya mulailah berubah. Jadi mulailah bikin sistemnya. Tapi ini adalah salah satu masalah. Ya lu nggak punya sistem yang jelas, kemudian habis itu lu sembarangan masuk. Ujung-ujungnya ya pasti kenanya ke situ. Ya kenanya ke nyangkut lah, beli di pucuk lah, kemudian rugi lah, kemudian ya intinya adalah ya ujung-ujungnya ke arah seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah soal manajemen risiko. Kalau kita bilang trading itu ada risikonya, lu tahu trading itu ada risiko. Tetapi lu terjebak pada kata-kata bahwa trading mah lu bisa lu kaya dalam semalam dan lain sebagainya. Ya, terus habis itu ada yang flexing-flexing. Oh, itu orang kaya ini, orang kaya ini. Ini dia tiba-tiba punya 2 triliun. Ada yang apa bisa menghasilkan 600 miliar dalam 4 bulan ya. Kemudian habis itu lu merasa bahwa ini dia.
Gitu kan. Nah, kemudian habis itu lu tanya dia, kebetulan dia investor. Kalau investor kan dia tidak ada stop lossnya, tidak ada namanya apa sih trading plan ya. Dia punya investment plan sendiri ya. Nah, dia nggak ada stop loss. Oh, pokoknya dia turun, gua top up terus gitu kan. Nah, lu trading, lu nggak bisa ngikutin seperti itu. Lu trading, lu ada manajemen risiko untuk trading itu sendiri. Kenapa? Karena kita trading swing. Oke? Nah, kalau lu dengar dia 4 bulan dapat 600 M, lu harus tanya juga, kira-kira ya, berapa modalnya dia? Ya kalau dia, teman-teman mungkin tahu soal Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong itu bertahan di bumi itu berapa lama? Oke, bertahan di bumi berapa lama? Habis itu ada satu banyak orang yang akhirnya ngomong gitu ya kalau bumi itu adalah saham yang bagus karena dulu Lo Keng Ho pernah di situ. Lu mesti tahu Pak Lo itu dulu dia average down sampai gila-gilaan ya sampai akhirnya buminya jalan. Lu coba bayangkan kalau lu trading lu average down terus lu bagaimana caranya sampai dia jalan. Lu mau punya uang berapa banyak untuk average down? Ya lu sama nggak sama mereka sama orang ini? Kalau nggak sama, maka lu jangan ikutin. Gitu. Jadi jangan mendengar kata-kata bahwa, oh dia dari rugi berapa M, akhirnya menjadi cuan berapa ratus M. Lihat dulu gayanya sama nggak? Apakah kita sejajar apa enggak? Ya kalau misalnya Pak Lo dia punya uang 1 triliun, 2 triliun gitu di situ ya. Nah kalau dia mau average down sampai saham itu jalan kan nggak masalah. Bisa. Ya kenapa? Karena manajemen resikonya yang dia berani dia tanggung itu gede. Itu besar. Dan dia berani untuk itu. Dan uangnya ada. Ya kan? Yang dalam 4 bulan untung 600 M itu juga mesti tanya. Ya lu taruh itu berapa M di dalam situ. Kemudian habis itu apa yang terjadi kalau dia turun? Apa yang lu lakukan? Oh, gue top up, gue average down terus dan lain sebagainya. Nah, kemudian lu tanya juga, dia ini siapa? Oh, ternyata dia anaknya ini. Uang bapaknya itu gede, banyak ya. Tinggal dia pinjam aja daripada gua rugi kan? Ya karena ini uang dingin kan? Nah, ditaruh terus. Nah, lu nggak bisa kayak gitu dah. Otomatis ya lu harus cari manajemen risiko lu sendiri. Gitu ya. Kalau lu tanpa manajemen risiko, tanpa ada risk management, lu nggak usah trading. Itu gue harus katakan dengan pasti ya bahwa lu nanti pasti akan kejebak lagi soal nyangkut dan em, ya beli di pucuk lah, porto orang udah hijau ya, kemudian porto lu masih merah. Oke, ya. Nah, yang keempat adalah yang mungkin yang agak sedikit parah adalah lu tidak terima kalau lu salah. Lu nggak terima lu salah. Itu memang iya prinsip dasar manusia dan psikologi dasar manusia adalah kita memang nggak pernah salah. Oke, kita nggak pernah akan bisa menerima kalau kita itu salah. Lu nggak percaya? Lu nggak, kalau teman-teman lihat deh, kalau misalnya mobil kesenggol atau mungkin ada kita yang nyenggol, ya kita yang nyenggol mobil orang ya, oke? Nah, kemudian habis itu apa yang terjadi? Pasti ego kita keluar duluan kan. Waduh, kalau ini gua bilang gua salah, ya kalau gua mengalah, maka gua bisa kena gede nih. Jadi ada satu ungkapan akhirnya lu harus lebih galak. Ya dari keluarlah dia akhirnya jauh lebih galak. Lu gimana jalannya blablabla, segala macam. Ya karena lu lebih galak mungkin lu menang gitu kan. Ya, nah itu dasar memang sifat dasar dari manusia kan. Tetapi kalau di trading lu nggak bisa karena yang apa lu tidak berhadapan dengan market. Market itu bukan musuh lu. Yang lu hadapin itu adalah lu sendiri, uang-uang lu. Lu mau ngomelin market, lu mau caci maki market, lu kutuk-kutuk si market itu nggak ada gunanya. Dia nggak akan bilang, oh kasihan ya, oke lah next lu masuk lagi, gue kasih lucuan deh. Nggak, dia nggak akan bilang begitu. Market itu tidak pernah berutang sama siapapun. Lu yang klik buy, yang klik sell, ya kan? Lu yang mau masuk kan, lu yang mau join kan, lu yang mau beli saham ini, beli saham itu kan, dia nggak pernah suruh lu beli kan. Market tuh nggak pernah suruh beli. Ya, jadi percuma lu ngotot-ngototan dengan market percuma. Jadi karena itulah makanya kita bilang ya, ya udah salah-salah aja gitu. Salah terima salah. Jadi kalau lu salah ya lu tinggal cut loss, tinggal lu stop loss, tinggal lu keluar.
Ya, uang itu balik lagi. Jadi memang itu memang dalam range resikonya lu. Jadi akhirnya ya lu harus melakukannya. Kalau tidak, ya itu nanti kasusnya jadi kayak minusnya 50%. Ini masih bagus 50%. Ya, dulu itu sempat sampai apa ya, ada yang sampai 73 sampai 80% kan minusnya kan. Ya, saya lupa tuh ya. Salah satunya ada saham-saham apa aja lah ya, teman-teman. Nggak tahu ini dia udah join ke alumni atau belum ya. Ada yang sampai 78, ada yang sampai 83% ya. Kayak gitulah ya. Kenapa? Karena nggak mau terima salah. Jadi berharap harga itu balik lagi. Oh, ini saham bagus. Ya, apalagi di ini ya, ada yang sampai ngajarin kalau eh, ya kalau udah rugi segitu nggak usah di cut loss. Bikin akun baru. Yang ini tinggalin ya, trading di akun yang baru. Nanti di sini naik lagi. Itu iya mau sampai kapan lu kalau kayak gitu? Bikin 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 terus akun baru. Oh, rugi, bikin akun baru lagi, rugi, bikin akun baru lagi, rugi, bikin akun baru lagi. Itu kan bukan solusi ya. Ya kan? Masa iya trader begitu tradingnya, ya toh? Ya ini udah pasti pasti tidak mungkin begitu dong. Lu harus punya manajemen risiko, punya sistem. Kalau lu rugi terus, kemudian lu tutup akunnya, buka lagi yang baru. Ya orang yang lamanya lu bawa terus kemana-mana. Nggak akan pernah berhasil. Ya lu bikin akun baru lagi, ya udah pasti akan ngulangi hal yang sama. Nggak percaya? Ya saya nggak tahu teman-teman sudah trading berapa lama. Tinggal lu lihat kembali lah. Ya ada orang yang bilang jangan pelajari histori. Lu lihat kembali apa yang sudah lu lakukan. Karena apa? Histori lu mengatakan, sejarah lu mengatakan, kalau gua terus mengulangi pola yang sama, maka ujungnya itu adalah hasilnya sama. Oke, kalau ada orang yang bilang, oh jangan mempelajari histori dong. Kalau semua orang mempelajari histori, ya maka semua orang bisa kaya raya. Lu kalau nggak belajar dari sejarah, lu kalau nggak belajar dari sejarah, lu mau belajar dari mana? Ya semua semua analisa teknikal itu sejarah. Semua analisa fundamental itu sejarah. Sejarah kenapa? Ada orang yang sudah pernah melakukannya, backtestnya kita ambil. Gitu kan? Ya, orang bilang dalam kehidupan sehari-hari, lu kalau misalnya negara ya dibangun tidak berdasarkan tidak ada pondasi sejarahnya, bagaimana negara ini mau belajar? Masa iya lu mau dijajah lagi? Kan kita belajar dari sejarah kan? Bagaimana kenapa kita habis itu dijajah? Benar nggak? Kalau sampai ada yang masih ada yang bilang bahwa ya trading itu bukan belajar dari sejarah. Lu kalau nggak belajar dari sejarah, lu backtest pakai apa? Untuk bangun sistem, lu backtestnya pakai apa? Semua itu adalah data-data masa lampau yang lu backtestkan. Dan kita tahu bahwa ada satu teori, ya satu teori yang dikarang oleh teori Dawes mengatakan bahwa tidak ada yang baru di pasar. Pola ini semua adalah pola yang berulang. Cuman memang kondisinya berbeda. Ya, kondisinya saja berbeda, tapi polanya berulang. Karena teori inilah, maka kita lihat ke belakang. Siapa tahu pola ini berulang terus nggak? Ah, ini backtest. Ya, nah backtest itu kita bawa ke forward testing. Nah, pada saat lu backtest, lu akan lihat bahwa, oh, gua nggak 100% menang ya. Nggak ada ya, gue cari setengah mati tidak ada 100% menang. Jadi kalau tidak ada 100% menang, berarti ada tempat salahnya. Gitu loh. Jadi lu mau nggak mau harus bisa menerima salahnya. Apalagi kalau teman-teman masih baru. Kayak misalnya contoh ya, saya kan lagi bangun sistem di Forex ya. Ya, di Forex itu jauh lebih cepat lagi. Lu trading 5 menit, trading di satu jam, bukan trading daily lagi kan. Pada saat lu trading di forex yang cepat begitu, lu akan mulai lihat gitu loh. Wah ya ampun, gua nggak bisa loh ngarapin mau apa di backtest gua, sistem gua itu bisa 60-70%. Artinya dari 10 kali transaksi, gua bisa untung 6 sampai 7 kali loh. Pada saat gua for testing menggunakan uang, ya kan emosi jalan ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rugi gua bisa 6 7 kali. Untung gua paling cuma 3 4 kali. Ya, tetapi apa yang terjadi kalau lu lihat dari keseluruhan 6 apa 3 sampai 4 kali tetap membuat porto gue positif loh. Walaupun nggak banyak. Gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya bisa jadi kekalahan gue jauh lebih banyak dibandingkan dengan kemenangan gue. Tapi kalau gue punya manajemen risiko, ya sudah berarti gue bisa mengatur agar kalah gue kecil, menang gue agak besar.
Sehingga pada saat gue menang-menang ini bisa nutupin kekalahan-kekalahan gue kecil gue. Jadi artinya tetap akan ada tempat salahnya. Tetapi kalau lu terlalu egois, ya menganggap bahwa semua setiap kali masuk itu harus menang, ya udah nggak ada tempat lu di trading. Lu nggak cocok di sini beneran. Ya kenapa? Karena gue nggak tahu ya sekian puluh tahun gue ada di dalam trading, gue nggak menemukan loh ada orang yang masuk 100% dan sampai hari ini 100% win. Tidak ada, gue belum menemukan orang itu sampai hari ini. Bahkan kalau gue belajar dari buku-buku ya, buku-buku trading yang notabene itu adalah trader-trader masa lampau, itu juga dia tidak bilang kalau dia tidak pernah rugi. Gak ada, belum ada gitu loh. Bahkan investor pun sekelas kayak Warren Buffett segala macam, itu mereka pernah buang dengan kerugian. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau lu nggak terima salah, lu nggak usah trading beneran. Gitu, oke? Ya. Nah, masalah yang lain adalah soal averaging down di tempat yang salah. Saya harus ngomong sekali lagi ya, di dalam trading kita tidak mengenal averaging down. Kalau memang udah udah salah trading plan itu, maka lu harus keluar dari transaksi itu. Ya kalau gue mau average gimana? Gue average ya average up. Ya kita nggak nambah terus saham yang sudah turun ya, bukannya kita malah harusnya mencari saham yang kuat kan. Jadi kita tidak menambah di situ. Oke, ini ingat ya. Jadi walaupun lu punya uang yang begitu banyak pun salah-salah udah titik tutup tutup transaksi ya. Nah, yang lebih parah adalah melawan tren. Ya, tren arah marketnya di mana dilawan sama dia. Harga dia merasa harga sudah murah ya, sudah murah ya. Akhirnya dia 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 mencoba untuk kumpulin terus. Tetapi harganya turun terus. Mau gimana? Ya, jadi jangan lawan tren. Ya, jangan lawan tren. Termasuk di dalamnya adalah jangan terlalu percaya juga. Tren itu udah naik begitu tingginya, ya. Harga udah naik begitu tingginya, lu malah ambil. Ya, kemudian habis itu kalau ditanya nih, tanya itu kebiasaan deh. Ditanya, lo kan gue buy high sell higher, ya kan? Nah sekarang ini udah bagus trennya, udah uptrend nih, ya kan? Kemudian gue beli, kemudian habis itu dia swing low. Nah pada saat dia swing low, lu kebingungan, ampun gue beli di pucuk nih, ya. Kemudian habis itu lu jual, dia naik lagi. Ya, teman-teman bisa bayangkan kan kayak gitu ya. Nah, yang paling jadi masalah adalah kita tidak pernah mau mengevaluasi diri. Karena ini masalah-masalah klasik. Kalau lu evaluasi, lu akan langsung menemukan kalau masa lalu itu semua yang saya sebutkan tadi. Yang akhirnya membuat lu nyangkut. Ya, kalau lu udah tahu masalahnya, lu bisa melakukan evaluasi, lu tahu masalahnya, masalah gue di mana, maka lu tahu di mana gue harus memperbaiki diri. Ya, paham ya? Ya, jadi lu harus mau mengevaluasi diri lu. Oke? Nah, karena itulah makanya kenapa kita selalu minta teman-teman untuk mana ya? Gua nggak tulis ya. Untuk jurnal. Ya, sebuah jurnal itu adalah jejak yang lu tinggalkan. Jadi lu salah, lu benar itu lu tinggalkan di situ. Itu yang saya bilang itu adalah cerminnya lu. Cermin kita sendiri gitu loh. Ya, lu bisa mengevaluasi diri apa enggak, ya itu dari catatan-catatan yang lu lakukan. Ya, hari ini saya kebetulan saya baru testing ya. Saya post satu post di IG yang tentang jurnal ya, teman-teman itu kan yang saya bilang komen jurnal ya, kemudian habis itu nanti akan ada DM yang teman-teman dapat ya. Di situ nanti teman-teman akan dapat linknya untuk download apa ebook tentang jurnal dan jurnal itu sendiri. Template-nya doang ya. Template dan kemudian habis itu ada sedikit ebook lah. Itu paling cuma berapa halaman sih? Ya, tentang jurnal itu sendiri. Bagaimana cara kita mengisinya, kenapa kita harus mengisi dan lain sebagainya. Bagaimana kita memahami kenapa ini penting, ini harus isi dan lain sebagainya. Saya sih berharap ya jurnal itu bisa memberikan sedikit enggaknya eh, apa apa teman-teman bisa keluar gitu loh dari masalah-masalah yang teman-teman hadapi ini. Ya, terutama ada evaluasinya. Ya, ada evaluasi dirinya di situ. Oke? Pak Ronald nanti bisa masuk ke IG atau nanti nanti saya kasih linknya di tele deh.
Ya, oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Sedangkan tadi kan adalah masalah-masalahnya kan. Nah, sekarang kita bicara mengenai psikologinya. Efek psikologisnya apa dan strategi yang sebenarnya menghancurkan kita. Oke, dan ini kalau teman-teman lihat lagi, kalau lu evaluasi, lu pasti akan ketemu pola ini. Ya, lu akan ketemu pola ini. Pertama apa? FOMO. Wis, udah ya. Fear of missing out. Jadi beli saham yang sudah terbang tinggi dan akhirnya nyangkut di pucuk. Ya ini udah pola yang tidak pernah dilewatkan oleh orang-orang yang nyangkut. Percaya gue deh. Kalau enggak ya lu tanya deh. Teman-teman pasti udah sering nyangkut kan. Ya. Nah, lu tanya diri lu kenapa gue nyangkut. Ya pada saat lu lihat lu lihat kembali, lu evaluasi, lu pasti akan ketemu pola ini. FOMO. Fear of missing out. Contoh misalnya kayak sekarang BRPT udah naik tingginya. Lu merasa bahwa ini tuh masih murah. Lu masuk kemudian dia turun. Ya kan? Kenapa ya? Lu lihat sendiri ya. Contoh misalnya ya kayak IHSG. Ya IHSG kita butuh dia koreksi. Gue udah teriak-teriak dia koreksi. Ya lu merasa bahwa ini masa koreksi. Juni dia akan ngegas. Ya sudah kalau dia ngegas ya biarin. Gue sih udah masuk gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah yang belum masuk ini merasa bahwa ini kayaknya udah boleh masuk nih. Ya, akhirnya lu FOMO. Ya, nah, kenapa akhirnya ada pertanyaan, kenapa ya market bagus, gue punya porto masih minus 25%. Ya, itu salah satunya lu coba lihat pola itu pasti pasti teman-teman akan ketemu. Lu pasti akan ketemu pola FOMO itu terjadi. Oke? Yang kedua adalah soal ego. Ego adalah tidak mau cut loss. Ya, karena merasa bahwa gue pasti bener. Gue udah pasti bener ini. Jadi ego lu tinggi nih. Ya, padahal lu tahu sendiri ya, yang selalu benar itu siapa? Market, pasar. Pasar itu selalu benar. Kita ini yang tempatnya salah masalahnya. Jadi kalau lu udah tahu ya, kalau gua adalah tempatnya salah, maka ya gua kalau memang dia tidak bergerak sesuai dengan trading plan gua akan siap keluar. Ya, nah teman-teman cek aja, teman-teman cek aja ini saya cuman ini doang ya, saya cuman ngerangkum doang apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah teman-teman sharingkan ke saya. Ya, itu pasti ketemu ya pola-pola seperti itu. Ya, yang ketiga adalah pola yang berharap dan berdoa. Ya, berharap dan berdoa. Ya, berapa banyak orang yang, ya kok baru masuk sih gitu kan. Nah, udah habis itu tahu nggak, selalu ditutup dengan sebuah chat bilang begini, ya udah nggak apa-apa lah, semoga semoga dia masih bisa naik ya kok, ya. Ya udahlah kita doakanlah semoga dia bisa jadi all time high lagi, dia bisa naik kembali ya, minimal gue bisa BEP kemudian gue bisa keluar. Ya itu selalu akan ada chat seperti itu kalau mereka ketinggalan. Oke, jadi mereka akan berdoa dan berharap, udahlah, udah gue nyangkut, gue suruh cut loss juga dia nggak mau kan? Ya, nah udah, mau nggak mau ya udahlah, oke, oke lah kok, gue ya udah gue bawa dalam doa lah ini, ya semoga ya dia naik kembali dan lain sebagainya. Ini polanya, ini polanya. Jadi kalau lu sudah mulai berharap dan berdoa, nah, lu udah siap-siap untuk menanggung kerugian diri lu sendiri. Karena tidak setiap doa akan dijawab oleh market. Ya karena market bukan Tuhan, ini siapa lu, nggak pusing gitu loh ya. Jadi kalau lu udah mulai berdoa dan berharap, nah teman-teman lihat deh pola itu udah berulang, udah ya. Nah pola yang yang lebih itu lagi adalah cycle of doom ya. Saya punya satu video kan mengenai kalau lu nggak bakalan kaya di dalam trading ya. Nah orang baca judulnya aja udah tahu isinya, hebat banget kan. Ya, nah kenapa? Karena ada cycle of doom ini. Apa sih cycle of doom? Lu sudah punya sistem, kemudian rugi, ya pindah lagi sistem yang lain. Rugi lagi, pindah lagi sistem yang lain. Pindah lagi, itu cycle of doom. Jadi lu nggak akan berhenti pada pencarian sistem. Ya kenapa ya? Balik lagi, lu harus tahu bahwa tidak ada sistem yang 100% sempurna. Ya kan saya udah sering menantang kan. Kalau lu punya sistem yang 100% sempurna, kasih tahu saya. Saya jual segalanya untuk beli sistem itu. Karena apa? Karena saya tahu setelah saya pakai sistem kamu, saya bisa membeli aset jauh lebih banyak lagi. Benar nggak? Karena ada sistem yang 100%. Pasti saya akan berani untuk membelinya. Saya jual apapun lah, kolor segala macam saya beli, saya jual lah.
ya untuk beli sistem itu. Tapi masalahnya adalah selama saya ada di dunia trading ini, saya tidak pernah menemukan sistem yang 100% sempurna itu. Karena kalau nggak ada, ya sudah. Apa yang lu butuhkan adalah bukan strategi yang baru. Ya, yang lu butuhkan adalah soal disiplin menjalankan satu strategi yang sudah terbukti. Itu ya. Jadi kalau lu udah dapet ya polanya, FOMO pasti sering dong ya. Ini ini saya nggak ngarang-ngarang kan. FOMO lu sering terjadi kan. Ini psikologi ya. Ego udah pasti dong ya. Ego masa gue salah lagi sih ya. Udahlah. Ini pasti nanti balik lagi. Oh, gue belinya BBC. Nanti dia balik lagi. Udah nggak apa-apa. Gue udah tutup mata aja lah. Ya, kalau dia beli BBCA sih masih oke lah ya. Dia belinya TIGUK misalnya, kan udah setengah mati dong. Kapan dia balik lagi? Atau mungkin ada saham-saham yang nggak jelas lainnya, yang sudah eh, nggak tahu lah ya. Ya, oke. Tapi ini adalah polanya. Ketahui dulu ya. Kemudian sadari bahwa oh benar nggak gue terjebak pada pola-pola ini. FOMO, ego, berharap, berdoa, kemudian cycle of doom. Kalau iya lu terjebak dalam pola itu, udahlah ya. Jadi kalau lu udah dapat masalahnya, udah dapat polanya, sekarang bagaimana kita keluar dari pola-pola dan masalah-masalah itu. Oke? Nah, kita bicara solusi sekarang. Oke, nah solusi. Nah, ini kalau gue udah bicara solusi, biasanya udahlah solusinya kok kayaknya susah banget ya. Padahal ini sesuatu yang mudah loh. Pertama adalah evaluasi. Ya, udah ya, gampang ya. Lu pertama adalah evaluasi. Lu tahu dulu ya bahwa benar nggak gua memiliki masalah-masalah yang tadi, gua memiliki pola-pola yang tadi. Nah, kalau gua udah dapet nih, gua udah tahu nih, oke, benar ya. Nah, sekarang gua mau melihat nih mana yang saham-saham saham-saham yang nyangkut itu seperti apa. Kemudian gua akan cek fundamentalnya, kemudian gua cek teknikalnya. Gua mulai mengatur ulang lah portofolio gua. Ya, fundamental yang gue cek, kemudian habis itu ini jelek-jelek nih, yang nggak jelas banget nih ya saham-saham ini ya, lu tendang karena udah pasti nggak jelas gitu. Ya lu tahu ya saham-saham nggak jelas itu seperti apa lah ya. Kalau teman-teman nggak tahu soal bagaimana cek fundamental, lu lihat di YouTube lah banyak sekali. Ya lu mau cek apa ya, kita bilang apa, PBV lah, PER lah, apa segala macam, silakan lu cek lah. Kita punya rasio fundamental sendiri, tapi ya seenggak-enggaknya apa yang teman-teman ketahui untuk fundamental lu cek aja di situ. Oh, udah nggak ada harapan nih saham-saham begini, udah tendang jauh-jauh mumpung masih bisa keluar. Ya, nah sekarang fundamental yang bagus bagaimana? Lu cek teknikalnya. Ya, apa yang lu lakukan? Lu bikin trading plan ulang. Ya lu bikin trading plan ulang. Ya, jadi artinya gue udah ini oke ya, ini gue anggap gue masuk sekarang nih. Gue masuk yang sekarang, harga sekarang. Kemudian gue bikin stop loss gue. Kira-kira gue harus bikin stop loss di mana ya? Ya, jadi kalau misalnya dia sudah kena stop loss lagi, ya ini yang kita bilang cut loss terukur. Ya kan lu kalau misalnya disuruh cut loss semua kan lu nggak mau kan? Nah oke, kasih kesempatan sekali lagi untuk portofolionya lu, untuk emiten-emitennya lu. Gue bikin lagi trading plan untuk saham ini. Misalnya contoh lah ya, misalnya contoh. Contoh ya ini ya, Adaro misalnya. Ya saham Adaro. Oke, sekarang gue udah nyangkut nih minus 30% misalnya. Oke, harga sekarang lu jadikan patokan untuk lu entry. Nah kalau gue entry sekarang, kira-kira stop loss gue di mana? Seandainya kalau dia kena stop loss, maka gue keluar. Ya kalau dia bisa kena TP, naik nih, naik nih. Oke, kalau dia bisa kena TP, mungkin gue bisa trailing stop nggak ya sampai nanti mungkin dia bisa keluar dari jadi BEP. Ya kalau nggak bisa, ya sudah taking profitnya di mana lah. Seenggaknya gue keluar dulu, gue bersihin dulu portofolio yang lama. Gitu, gue bersihin dulu akun gue ya menjadi lebih baik lagi. Ya jadi ke depannya. Jadi bukan tutup akun ini, buka akun baru. Ya tetap uang lu di situ. Ya kalau lu nggak mengubah polanya, lu nggak mengubah diri lu mau bikin 1.000 akun yang baru pun akan jatuhnya sama. Oke? Jadi lu lakukan ulang trading plan-nya lu, kemudian habis itu lu bikin yang namanya cut loss terukur. Jangan tanya ada dulu, ini cuma contoh doang. Ya, jadi buat trading plan baru, ya. Jadi artinya lu udah mencoba untuk ngerancang semuanya itu sesuai dengan sistem. Oke, ini solusi ya. Jadi pertama lu evaluasi itu semua,
gue bikin trading plan ulang. Nah, bagaimana nih? Gue nggak bisa bikin trading plan. Maka kita mulai dengan step awal. Bangun sistem tradingnya lu. Bangun sistem trading yang profesional. Apa sih isinya sistem-sistem trading itu? Ya soal strategi lu masuk. Ya, kenapa lu masuk di situ? Jadi contoh misalnya kayak kita punya money spot, kita punya Comet, kita punya Wyckoff, ya, kita punya mungkin kita bisa masuk di Spring, ya, siapa tahu lu kan kebiasaan masuk di Spring gitu kan? Atau ya kita baru masuk setelah LPS, ya dia membentuk LPS LPS yang jelas ya kalau dia udah membentuk LPS gue mungkin bisa masuk daerah situ dan lain sebagainya kan ada strategi lu masuk jadi lu punya kriteria kapan lu beli yang jelas mungkin lu pada saat oh gue bikin support resisten ya nah begitu dia break dari resisten gue masuk ya kemudian habis itu mungkin dia nanti ya ada strategi pullbacknya oh kalau dia pullback ya pullback ke arah resisten yang di break ya bahkan jadi support nih sekarang oh kalau dia pullback ke daerah situ gue beli lagi gitu kan ada yang mungkin lebih canggih lagi oh gue mau oke dia biarin dia jalan gitu kan kemudian habis itu gue akan tunggu dia swing low berarti kan dia lo akan trading berdasarkan market struktur kan nah pada saat dia swing low aku mau memperkirakan ini kira-kira swing low-nya dia akan kemana ini perkiraan doang loh ya bukan sesuatu kepastian kan ya oh ya udah gue ambil Fibo ya akhirnya bikin yang 50% 61,8 ya cari golden ratio ya atau mungkin lu ada yang lebih canggih lagi oh gue pakai Elliott Wave ya gue pakai butterfly pattern dan lain sebagainya terserah lu apa aja yang penting lu punya kriteria lu punya syarat dan ketentuan untuk masuk yang jelas daripada nggak jelas kan ya kan nanti kan pelan-pelan lu akan ini adjust ya namanya ATM kan amati tiru dan modifikasi sesuai dengan apa yang menjadi ya karakternya lu ya bagaimana apa sifatnya lu dan lain sebagainya itu urusan nanti ya yang penting sekarang lu bangun sistemnya strategi gue masuk gimana oh kalau gue lihat em, apa Elite Wave oh masuknya di web satu web 2 A B C dan lain sebagainya lu yang penting lu tahu di mana masuknya oke itu satu kemudian yang kedua jangan lupa risk management karena sebagus apapun sekeren apapun namanya itu tetap akan ada salahnya. Apakah Elliott Wave tidak pernah salah? Pasti ada salahnya. Apakah lu pakai Fibonacci, itu akan menjamin bahwa lu akan 100% menang? Itu pasti akan ada salahnya. Apakah Wyckoff tidak pernah salah? Ya, pasti akan ada salahnya. Ya, karena itulah makanya tidak ada sistem yang 100% menang. Kalau dia tidak ada 100% menang, maka kita butuh memanage resikonya. Ya, jadi ya di dalamnya apa yang kita manage? Ya resiko per transaksi. Lu harus jelas gitu. Resiko per transaksi lu berapa? Berapa yang lu sanggup tanggung resikonya? Ya lu nggak mungkin bisa, oh gue oke ini dana 100%. Gue gue bisa habiskan semua nggak apa-apa. Gitu kan? Ya. Nah kalau resiko lu sebesar itu ya nggak masalah. Tetapi ya kalau misalnya habis uangnya jangan jangan ngeluh. Karena apa? Lu dari awal lu sudah menentukan bahwa resiko gue berani segitu. Oke, jadi dari awal lu udah tentukan resiko per transaksi lu. Nah, habis itu bagaimana caranya untuk bisa mencapai resiko segitu? Ya, makanya kan ada namanya position sizing dan lain sebagainya kan di dalam risk management. Ya, nah sepenting bagaimana cara kita masuk, lu harus pikirin juga bagaimana cara kita keluar. Keluar dalam arti bisa dua ya, satu profit dan satu loss. Pada saat dia tidak sesuai dengan trading plan kita, pada saat market tidak ada di pihak kita, nah di mana gua harus keluar? Kalau misalnya market oke, jalan sesuai dengan keinginan kita, di mana kita harus keluar? Ya, itu memang harus perhatikan. Jadi strategi masuk yang penting, strategi exitnya pun penting. Kenapa? Karena kalau lu tidak exit, maka itu selamanya jadi floating profit doang. Ya, itu cuma selamanya cuma di atas kertas. Bisa aja lu udah cuan 100% jadi akhirnya tinggal nol lagi. Banyak, banyak kejadian seperti itu. Ya, udah cuan 100%, ah, masih bisa naik lagi. Oh, turun, turun. Masih ada floating lah. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, tahu-taunya nol, tahu-taunya minus. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi lu harus punya strategi exitnya. Exit lu harus jelas juga. Jadi masuknya jelas, exitnya jelas. Ya, exit loss atau exit profit.
Itu lu butuh jelas. Oke? Nah, kemudian habis itu jangan lupa jurnal. Ya, jurnal. Jadi evaluasi mingguan. Bahkan kalau di jurnal itu, teman-teman harusnya bisa evaluasi harian. Kenapa harus evaluasi harian? Agar lu tidak lupa. Kalau lu tunggu 1 minggu kemudian baru lu evaluasi, kadang-kadang lu lupa. Makanya di dalam jurnal itu saya itu kan masukin screenshot. Screenshot dalam arti takutnya lu nggak bisa evaluasi hari itu. Kayak ya saya tahu lah, saya juga sering kali nggak evaluasi harian. Ya, ada kalanya saya nggak bisa evaluasi harian. Karena itulah makanya saya taruh screenshot di situ. Kemudian saya tulis sebanyak-banyak yang saya mau di dalam itu ya, di dalam trading view itu ya. Nah, kemudian habis itu saya screenshot, saya taruh, saya save dulu. Jadi saya tahu nih, oh nih urutan-urutannya apa yang sebenarnya yang membuat saya itu. Jadi dalam 2-3 hari kemudian saya pasti evaluasi. Tapi yang pasti adalah evaluasi mingguan. Lu pasti harus lakukan. Ya, evaluasi mingguan apa? Untuk mempelajari. Gue udah sejalan belum dengan apa yang gue mau gitu. Ya, makanya teman-teman kalau di jurnal itu kan kita punya pertanyaan-pertanyaan. Itu clear banget kok pertanyaan-pertanyaannya. Yang memang selalu saya tanyakan kalau saya evaluasi sama diri saya. Ya, apakah saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya planningkan? Ya, kalau udah ya sudah clear aja udah. Gitu ya. Nah, di dalam evaluasi mingguan, kalau lu evaluasi, lu akan menemukan bagian-bagian di mana gue perlu lakukan adjustment. Teman-teman yang ikut saya dari sejak sejak Mind Trading Institute ya sampai hari ini, lu pasti bisa merasakan lah sebuah perbedaan kan, ya kan? Ya, dan sampai akhirnya saya bikin e-course itu, ya, e-course itu kan udah udah kita bilang apa ya? Ya udah klimaksnya lah, udah segitu gitu. Itu pun nanti mungkin masih akan saya adjust nanti. Ya kalau saya adjust ya udah tinggal nanti teman-teman bisa tinggal tonton ulang kok apa yang sudah ada dalam video-video itu. Itu adjustment. Kalau lu evaluasi, lu pasti akan menemukan sesuatu yang bisa membuat lu lebih presisi. Memang tidak bisa sempurna. Oke? Tetapi setidaknya itu akan membuat loss-nya lu itu semakin kecil. Ya, semakin kecil. Nah, sehingga potensi lu untuk win itu semakin besar. Karena itulah makanya jurnal dan evaluasi. Jadi kalau lu cuma catat doang, nggak ada gunanya juga itu catatan. Jurnal dan evaluasi. Jadi lu beli jurnal sekarang nih. Ya, lu ambil nih, lu download jurnal sekarang nih. Kemudian lu tulis nih. Kan saya tantang itu di dalam jurnal itu 90 hari kan. Lu bikinlah 90 hari. 90 hari doang, 3 bulan. Kasihlah kesempatan diri lu dalam 3 bulan itu berbuat hal yang sesimpel ini. Lu cuma mencatat doang. Mencatat doang. 3 bulan aja. Oke? Ya, saya kasih tantangan ke teman-teman ini cuma 3 bulan doang. 3 bulan lu catat. Apa yang sudah lu lakukan, ya, kemudian lu evaluasi mingguan. Oke? Kalau dalam 90 hari lu tidak berubah, lu tidak berubah cara tradingnya lu, ya lu kasih tahu gua. Ya, gua akan mentoring lu secara private. Ya, tapi lu kasih tahu gua dulu hasil lu. Bener nggak? Lu catat dalam 90 hari. Oke? Saya berani menantang teman-teman begini. Kenapa? Karena saya melakukannya dan saya merasa saya berubah. Oke? Ya, sekali lagi ya. Saya bukan mengajak teman-teman untuk menjadi kaya raya dalam semalam. Ya, saya tidak mengajak teman-teman menjadi seperti itu. Yang saya ajak itu adalah teman-teman lebih baik 1% saja daripada kemarin. Itu aja. Saya nggak minta-minta gede-gede kok. Dalam 90 hari, lu catat. 90 hari. Ya, jadi artinya Jumat, Sabtu, Minggu ya lu nggak perlu catat lah. Ya, lu evaluasi. Ya, lu evaluasi. Karena kan libur kan. Lu evaluasi apa yang sudah lu lakukan dalam seminggu. Kemudian lu dapetin pola-polanya. Ya. Nah, kemudian habis itu lu bikin coba. Ya, bagaimana cara gue menghindari agar pola itu tidak berulang. Ya, next apa? Next habis itu, setelah 90 hari, lu lihat, harusnya sih tidak sampai 90 hari, lu juga udah pasti lebih baik lah. Ya, saya cuma mau mengajak teman-teman 1% saja lebih baik daripada kemarin. Itu aja. Ya, bisa dong. Bisa dong. Harusnya bisa banget kan teman-teman lakukan kan. Cuma mencatat, kemudian evaluasi itu. Mencatat, kemudian evaluasi. Kira-kira masalah-masalahnya sama nggak? Kalau masalahnya sama,
Bagaimana cara gue mengatasinya? Itu aja pertanyaannya. Gitu ya. Kemudian habis itu cari cara untuk mengatasinya. Jangan cuma akhirnya nyimpen masalah itu kemudian habis udah nanti tunggu aja 90 hari kan katanya mau di privatein kan? Ya, udah aku nyimpen aja masalah itu. Jangan ya. Maksudnya dalam 90 hari lu dapat evaluasi kan udah dapat masalah nih. Masalah itu harus lu pecahkan. Bagaimana cara memecahkannya? Ya pasti lu belajar. Kalau makanya saya bilang ya, zaman hari ini, zaman now, lu nggak bisa bilang, oh aduh kurang nih, nggak ada apa referensi untuk belajar dan lain sebagainya. Nggak ada. Itu udah nonsense punya. Kalau zaman saya dulu iya, ya susah ya setengah mati cari referensi. Ya saya baru akhirnya mulai benar-benar aktif, benar-benar apa trading seenggak-enggaknya itu ya masalah-masalah saya mulai mulai bisa saya atasi itu pada saat ada Yahoo Group. Yahoo Group sama Kaskus, tahu nggak? Ya teman-teman bisa lihat lah ya itu selama apa itu zaman kapan itu. Karena kalau buku-buku mah nggak jelas lah, nggak bakalan ada ya. Nah di Kaskus dan di Yahoo Group itu. Tahu ya, siapa yang saya ikutin? Ya dulu itu saya kenal dengan satu namanya Ellen May. Ya itu dulu dulu dia udah aktif di Yahoo Group sama di Kaskus. Nah itu saya ikutin dia. Nah dari situ ya seenggak-enggaknya saya belajar lah. Ya, oke. Nah kemudian apa? Habis itu teman-teman kalau bikin sistem, lu harus bisa backtest dulu. Nah backtest itu tujuannya untuk apa? Ini sistem kan belum jelas ya. Belum jelas kan? Lu baru angan-angan sebuah teori tok. Ya kalau lu bangun sistem itu adalah bangun teori. Ingat ya, bangun sistem itu adalah bangun teori. Jadi kalau lu bilang teori nggak penting, nonsense lah. Berarti orang itu memang tidak pernah trading. Ya, lu bangun sistem pertama adalah teori. Jadi lu kumpulin dari mana-mana. Aku mau pakai alert wave, gue mau pakai pattern apa itu namanya polling wedges apa segala macam lah ya. Lu kumpulin semua. Oh, gue mau pakai indikator RSI, gue gabungin sama Bollinger Band, gue gabungin sama MACD dan lain sebagainya. Kemudian itu teori, ya. Nah, teori ini yang lu bangun menjadi sebuah sistem, lu back test, oke? Nah, back test pakai apa? Namanya back, itu berarti history. Lu berarti menggunakan data-data masa lampau untuk ngetes teori lu. Jangan langsung ngajar ke for testing. Backtest dulu. Backtest ini tujuannya adalah untuk mendapatkan win rate-nya. Kira-kira berapa persen ya? Kalau gue menggunakan teori ini bisa menang di pasar dengan history. Kalau lu backtest, ingat ya, ini kan minus emosi. Benar ya, namanya juga backtest kan? Atau paper trading dan lain sebagainya. Itu minus emosi. Nah, lu udah dapat nih win rate segala macam. Nah, lu lakukan forward testing. Forward testing. Nah, pada saat namanya forward testing, ini masih forward test ya. Artinya uangnya kecil. Jangan lu hajar dengan uang besar. Ya, itu kesalahan pertama kan. Itu kesalahan para trader-trader di awal. Ya, baru belajar dikit, baru dapat yang namanya apa win rate, hajar dengan uang besar. Jangan lakukan itu. Lu lakukan dengan uang kecil. Oke? Lu for testing ini sudah ada emosinya. Ya, uang kecil di sini, uang kecil yang bisa memicu emosi lu. Jangan kecil banget. Ya, oh ini uang kecil nih. Oh, uang 100.000 aja. Berarti gue backtest, apa gue for testing saham-saham yang di bawah gocap, gitu, di bawah cepek itu kan. Bisa beli satu lot, dua lot. Itu nggak akan menggerakkan emosi lu. Kecil tetapi dia bisa menggerakkan emosi lu. Oke? Ya, pahami arti kecil ini. Ya, for testing tetapi uangnya oke uang kecil. Memang iya kalau dia hilang tidak mau menjadi masalah dengan finansialnya lu. Tetapi itu bisa menggerakkan emosi lu. Ambil contoh misalnya 10 juta. Ya, 10 juta buat orang yang punya 1 M mungkin nggak ada artinya. Tetapi 10 juta lu pakai untuk trading, untuk forex, itu bisa menggerakkan emosi lu. Percaya gue deh. Ya jangan jangan trading di BCA, itu nggak bakal bergerakkan emosi sama sekali. Lu trading lah misalnya saham-saham apa yang bawah lah misalnya kayak Bumi, Dewa, apa segala macam. Ingat ya, ini kita bilang fundamental bagus ya, tapi terserah lah sistem teman-teman lah ya. Kalau saya pasti akan cari fundamental yang bagus untuk saya tes dan saya beli. Oke? Nah, itu bisa menggerakkan emosi lu apa enggak? Kalau itu tidak bisa menggerakkan emosi, pakai sistem lu apa?
Sekarang kan udah ada akun-akun demo ya. Akun demo yang itu loh, yang kalau nggak salah Stockbit udah ada ya akun demo ya. Saya lupa lah, ada akun demo yang mana. Kalau di Forex sudah pasti ada. Lu nggak jangan jangan pakai teori untuk sistem di saham, lu pakai di Forex nggak ketemu, nggak bakalan ketemu ya. Lu tetap harus forward testing di saham juga, oke? Jadi lu selalu setelah lu dapat forward testing, kapan lu boleh masuk gede-gedean? Pada saat hasil forward testing lu, ya ada ya Sokbit ya. Pada saat forward testing lu, win rate-nya itu sama seperti backtest atau minimal sudah mendekati backtest-nya lu. Misalnya kalau di backtest-nya lu 60% win-nya, nah minimal di sini udah dapat 50%. Nah, baru lu boleh naikin. Baru lu boleh naikin lu punya modal. Ya, ini yang saya lakukan. Saya orangnya memang konservatif ya, karena itulah makanya saya udah ngomongnya begini aja. Oke? Nah, jadi setelah dapat itu semua, mulai apa? Reset mental lu. Ya, kembalikan kepercayaan diri lu. Karena trauma trauma yang sudah nyangkut-nyangkut itu nggak bakal langsung hilang kok. Ya, tidak akan tidak akan langsung hilang. Karena itulah makanya teman-teman harus ingat ya, mulai dengan backtest, kemudian forward testing dengan akun kecil. Oke, pahami loh akun kecilnya ya. Jadi bukan cuma 100.000 atau berapa ya. Oke, nah ikuti mentor. Ini sebenarnya saya agak malas menulisnya. Tetapi ya teman-teman kalau memang bisa mendapatkan mentor yang baik, lebih baik ya udah ikut aja dia. Oke? Atau komunitas yang sistemnya sudah terbukti. Jadi bukan grup yang ramai-ramai beli ya, bukan bukan cari apa grup-grup tele yang isinya gue buy ini, wow, gitu ya. Dia harus ada ya punya ya minimal sebuah sistem yang sama lah. Jadi kita nggak apa ya nggak saling menebak gitu loh. Nanti dia udah jual belum ya? Atau ini beli nggak ya dan lain sebagainya. Kita nggak seperti itu. Jadi lu carilah minimal sebuah komunitas yang punya sistem yang sama lah, gitu ya. Kenapa? Kalau ini saya berasa sekali kok. Komunitas ya kadang-kadang bisa membuat kita itu apa lebih baik, bahkan langsung lebih jelek sekali. Ya, kalau lu lihat itu ya, ada lingkungan toksik dan lingkungan yang positif ya, lingkungan negatif ya. Lu bisa lihat sendiri lah. Kalau lu ada di lingkungan yang negatif yang memang isinya apa saham-saham gorengan semua, ya lu pasti akan ke bawah-bawah di situ. Ya, ada satu lingkungan yang mungkin dibilang aduh ini mah bandar lah yang ituin dan lain sebagainya. Akhirnya lu nggak akan percaya pada sistem-sistem yang bilang kita bisa loh ngikutin smart money dan lain sebagainya. Ya, lu gak akan percaya. Kenapa? Karena ya lingkungan lu seperti itu. Di sini em, ya nantilah saya closing di itulah ya. Nah, biasakan bikin jurnal harian. Ya, biasakan bikin jurnal harian. Ya, apa yang saya lakukan hari ini dalam trading? Kenapa saya melakukan itu? Ya, pokoknya semua itu teman mencatat. Ya, lu akan jauh lebih inilah, jauh jauh lebih tertata gitu ya. Jauh lebih tertata, emosi lu jauh lebih stabil sebelumnya. Oke? Nah, kemudian fokus pada proses bukan profit. Ya, fokus pada proses bukan profit gitu. Oke? Ya, nah akhirnya bukan market yang menghancurkan kita. Ya, bukan market yang menghancurkan, tapi keputusan tanpa sistem yang kita ulang-ulang terus. Itu yang menghancurkan kita. Ya, pahami ini ya. Jadi kamu bisa bangkit, banyak trader profesional dulu juga nyangkut, termasuk saya. Ya, saya nggak bilang saya profesional ya, tetapi saya juga nyangkut terus dulunya. Oke? Ya, bedanya adalah mereka berani belajar, berubah, dan disiplin. Itu poinnya. Oke, nah saya mau tutup ya. Nanti nanti nggak apa-apa. Saya akan tambahin setengah jam untuk kita bahas soal tanya jawab. Tapi mungkin nanti tidak akan saya upload ke YouTube. Ya, nah teman-teman tahu nggak? Em, saya mungkin udah pernah ngomong di sini belum ya? Em, pernah tahu nggak apa rasanya ikan laut? Apa rasanya ikan laut? Ya, pernah tahu nggak? Apa rasanya ikan laut? Ya, ada yang bilang amis, ya, ada yang kalau lu suka apa sashimi, ya, berarti kan lu suka mentah-mentah kan? Paling teman-teman kalau dia apa nangkapnya masih fresh segala macam, itu enak di apa dicocolin kecapnya ya dan sebagainya itu enak kan?
Tapi lu pernah tahu nggak, ikan laut itu tidak pernah rasanya asin. Ya, lu pernah tangkap tuna, kemudian habis itu lu makan rasanya asin nggak? Nggak ya? Ikan laut tidak pernah asin, nggak? Bener. Ya, lu mau tangkap ikan bawal putih ya, mungkin teman-teman pernah lihat bawal putih itu kan ikan laut kan, tidak pernah asin. Lu lihat barakuda tidak asin. Lu lihat ikan laut apalagi ya, ya, tuna dan lain sebagainya tidak ada rasanya asin. Padahal mereka tinggal di lingkungan yang lautnya, eh, lautnya gimana? Asin. Benar, bahkan kalau lu minum airnya udah pasti akan tewas kan? Kenapa? Karena saking asinnya, lu minum itu malah haus, kemudian habis itu mati kehausan. Padahal minum air kan. Tapi pertanyaannya, kenapa ikan laut tidak pernah asin? Ya, nah sekarang pertanyaan balik ke kita, ya ke kita masing-masing. Kalau ikan laut saja, walaupun dia tinggal di lingkungan yang asin itu, bisa menjadi dirinya sendiri, kenapa kita nggak bisa? Kenapa lu nggak bisa menjadi diri lu sendiri, menjadi trader yang benar-benar profesional, yang walaupun dikata-katain orang, lu tetap pada pendirian lu melakukan hal yang sama yang sudah lu buktikan bahwa itu berhasil. Daripada, wah, ngapain sih lu repot-repot bikin jurnal? Ya ada loh yang ngomong sama saya begitu. Ngapain sih lu repot-repot bikin jurnal, nyatat segala macam cuan, yang penting udah masuk ke rekening selesai. Ya kan, ngapain bikin-bikin sistem? Gabung aja dengan grup premium. Ngapain susah-susah belajar dan lain sebagainya. Itu nggak akan membuat lu bisa memenangkan pasar deh, lu nggak akan bisa cuan dan lain sebagainya. Betul nggak? Ya, banyak sekali di lingkungan di luar sana, banyak ya, Bapak. Belum lagi sekarang ngomongnya, ngapain di saham sih? Mendingan lu di Bitcoin, mendingan lu di kripto. Ya, cuannya jelas. Ya, kalau naiknya bisa naik sampai 100%, 1000%. 24 jam lagi. Ya, dan 7 hari seminggu aktif. Nggak ada yang namanya, lu nanti libur lah. Kemudian, oh nanti jelek karena berita ini dan lain sebagainya. Nggak ada dan lain sebagainya. Kenapa lu tetap di saham? Kenapa lu tetap bertahan dengan sistemnya lu? Kenapa lu tetap jurnal? Ya, kenapa lu tetap pada sistem yang memang sudah terbukti untuk diri lu? Ya, makanya jadilah ikan laut. Walaupun orang lain ngomong seperti apa, kan lu yang tahu diri lu bagaimana. Lu yang tahu karakter lu cocoknya di mana. Lu yang tahu sistem lu yang bagus yang mana. Yang sudah terbukti bahwa ini sudah menghasilkan buat lu. Bahwa jurnal itu baik untuk lu. Ya, kenapa lu tidak menjadi seperti ikan laut gitu, yang tidak pernah asin, ya kecuali diasinkan oleh manusia, akhirnya menjadi ikan asin, ya kan? Nah, jadi makanya sekali lagi bukan market yang menghancurkan kita, tetapi kita dengan keputusan tanpa sistem yang kita ulang-ulangi terus. Ya, jadi kalau lu mau menjadi seorang trader yang benar-benar bisa menghasilkan dari trading, dan gue udah lihat kok banyak trader, lu nggak usah lihat gue deh, gue udah lihat banyak sekali trader-trader yang lain itu udah menghasilkan. Berarti ini terbukti bisa menghasilkan. Kalau mereka saja bisa menghasilkan, kita pasti bisa. Ya, nah sekarang ya berarti kita harus menjadi diri kita. Ya, lu harus bisa membentengi diri lu menjadi ya seperti ikan laut yang tidak pernah asin walaupun di lingkungan asin. Gitu, lu yang tahu diri lu, maka ya udah jadilah seperti diri lu. Ya, lu yang tahu sistem lu seperti apa. Pakailah sistem itu. Terserah orang lain mau ngomong apa. Sistem lu nggak usah lu nggak usah cari nama-nama setup yang keren-keren, nggak usah. Ya lu pakai setup yang ini nih, setup yang keren-keren ini juga dari alumni kok yang memberi input ke kita. Ya bukan saya. Saya tidak pinter, tidak kreatif untuk mencari-cari seperti itu. Gue bisa aja bikin setup itu, setup udang lah, setup kipas lah dan sebagainya. Apa aja lu bisa lakukan. Gak usah pusingin orang. Itu yang penting lu tahu bahwa ini setup ini apa setup ini keluar. Nah, ini saatnya gue masuk. Oh, kalau dia udah kena TP ini, kalau dia udah begini, gue saatnya gue keluar. Udah titik, selesai. Gitu ya, jadilah diri lu sendiri. Ya, bikinlah sistem lu, nggak usah tergantung sama orang. Karena orang lain tuh tidak akan menolong lu kecuali lu sendiri.
Ya, jadi kalau saya sebut lagi, jadilah ikan laut, ya lu udah tahu ya. Oh, berarti gue harus punya pendirian gue sendiri. Walaupun di luar sana ngomong, ah nggak bakal ini segala macam. Ya udah, gue punya pendirian gue sendiri, gitu. Ya, oke, oke.